Halo sahabat Amnesia, kenalin, nama gue Thomas Andreas Teng yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Apakah kalian baik-baik aja? Yang stres di rumah, pendapatan kurang, bahkan ada yang di PHK. Semangat ya kalian, dan semoga semua baik-baik aja. Di video kali ini, gue bakal ngasih tips yang bakal ngebantu kalian banget di tengah musibah COVID-19 ini, yaitu bagaimana mengubah penderitaan menjadi jalan menuju kemudahan. Dengan tips ini, mungkin penderitaan fisik masih berlanjut, tapi seenggaknya batin tidak ikut-ikutan sengsara. Kita masih bisa senyum dan bahkan bisa tolong orang-orang di sekitar kita. Penasaran? Check this out. First of all, kita harus menerima bahwa semua yang terjadi pada diri kita, entah baik ataupun buruk, adalah akibat dari karma kita sendiri. Berhenti untuk menyalahkan orang lain dan faktor eksternal atas penderitaan kita sendiri. Salah kalau kita menyalahkan orang-orang rumah yang menyebalkan, pacar yang selingkuh, tiba-tiba diputusin, bahkan nyalain pandemi COVID-19 yang sedunia sedang alami sekarang ini. Nggak ada alasan marah dan salahin mereka, karena semuanya merupakan hasil dari karma yang telah kita buat di masa lampau. Kedua, kita harus melihat bahwa berbuahnya karma buruk di kehidupan ini adalah hal yang baik. Why? Karena ini artinya kita menghilangkan beberapa karma pasti yang jika tidak berbuah sekarang akan membuat kita jatuh ke alam rendah, bahkan lebih menderita di kehidupan yang akan datang. Jadi bisa dilihat bahwa penderitaan sebagai cuci bersih karma buruk kita. Ketiga, ketika kita merasakan penderitaan, pastinya kita nggak mau lagi dong merasakan penderitaan yang sama di masa yang akan datang. Seperti tidak ada yang mau lagi merasakan pandemi corona di 5 atau 6 tahun ke depan. Lalu bagaimana kalau tidak mau kena lagi? Ya stoplah melakukan sebab dari ketidakbahagiaan, yaitu himpunan karma buruk. Nyamuk, bohong sama temen, nyumpahin orang. Kalau ditarik lagi, lebih jauh lagi. Jadi kita harus cabut dari akarnya. Apa akar dari karma buruk? Yaitu kekotoran batin, atau kita bisa sebut dengan kilesa. Seperti sikap mementingkan diri sendiri, kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Kalau kita melihat penderitaan dengan cara pandang ini, maka kita akan berusaha keras menghentikan semua tindakan buruk dan melenyapkan halangan-halangan batin kita. Lalu, ini juga bisa mendorong kita untuk berjuang mengumpulkan kebajikan atau karma baik yang merupakan akar dari kebahagiaan. Keempat, kalau kita tidak pernah merasakan penderitaan, kita tidak bisa membangkitkan rasa muak terhadap samsara. Alih-alih kita akan merasa nyaman berada di samsara ini, merasa senang dalam penderitaan tak berujung. Kita terlena dengan mencari berbagai kebahagiaan yang sementara di kehidupan ini, seperti ketenaran, kekayaan, dan kekuatan, lalu melupakan dharma. Jadi gunakan penderitaan untuk memunculkan rasa muak terhadap samsara dan tekad untuk terbebas darinya. Kelima, penderitaan mengusir kesombongan kita. Ketika penderitaan menyerang kita, hal itu mengurangi rasa superioritas kita. Benar gak? Sering kan merasa di saat menderita kita tidak bisa apa-apa gitu, dan membutuhkan orang lain. Di sini kita sadar bahwa kita itu sebenarnya gak bisa apa-apa tanpa orang lain. Bisa makan karena ada yang menanam padi, ada yang buka toko sembako jadi kita bisa membeli makanan tersebut. Kalau mereka semua gak ada, kita bisa apa? Dari sini kita tahu bahwa kita tidak sehebat yang kita pikirkan. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, posisi yang rendah adalah tempat duduk para penakluk. Ini artinya bahwa semua pandit dan guru-guru besar spiritual mencapai status penakluk dengan mempertahankan sikap rendah hati.
Sikap ini juga akan membantu kita untuk mempertahankan hubungan baik dengan siapapun. Keenam, merenungkan penderitaan kita sendiri akan membantu kita untuk mengembangkan welas asih terhadap makhluk lain. Ketika kita merasa menderita, kita bisa lebih memahami penderitaan orang lain. Banyak makhluk yang di luar sana merasakan penderitaan yang sama dengan kita atau lebih buruk daripada kita. Faktanya, tak terkecuali satu makhluk pun yang ingin menderita dan menginginkan kebahagiaan. Semua makhluk yang telah sangat baik kepada kita, yang merupakan ibu-ibu kita di kehidupan yang lampau, kita ingin membalas kebaikan hati mereka dengan memberikan kebahagiaan dan melenyapkan seluruh penderitaan mereka. Dengan batin penuh welas asih, kita bisa berharap agar seluruh penderitaan lenyap dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Setelah kita membangkitkan sikap batin yang seperti gua jelasin tadi, kalau ketimpa kesialan, pastinya kita gak akan sedih lagi. Malahan kita akan senang. Kita akan berterima kasih kepada apapun yang memberikan penderitaan kepada kita. Entah itu musuh, hantu, bencana, atau bahkan COVID-19. Kalau kita melihat penderitaan sebagai sesuatu yang negatif, tidak ada untungnya untuk kita. Kita pun gak bisa memutarbalikkan waktu karena semuanya udah terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah meringankan penderitaan ke depan dengan mengubah sikap batin kita saat menghadapinya. Dengan cara-cara yang sudah gue jelasin tadi, tentunya kita bisa mengubah suatu penderitaan menjadi faktor positif yang membantu kita untuk mencapai realisasi spiritual. So, udah di penghujung video. Semoga semua yang telah gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Please follow Instagram dan subscribe YouTube Lamrim Nesia. Dan tunggu konten-konten Lamrim menarik lainnya. Halo semua, perkenalin nama gue Samantha. Sebelum video ini berakhir, gue mau ngajakin teman-teman semua bersama Lamrim Nesia menjadi agen pelindung batin banyak orang di tengah pandemi ini. Caranya dengan menjadi Dharma Patron Lamrim Nesia. Dengan jadi Dharma Patron, kalian bakal mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan Dharma yang bisa bantu menjaga batin orang-orang agar menyikapi pandemi ini dengan baik. Jadi, nggak ada lagi tuh yang sengsara secara mental, mereka bisa lebih happy dan bisa nolong banyak orang. Buat yang tertarik, langsung aja hubungi call center Lamrim Nesia. Temukan nomornya di akhir video ini ya. Goodbye and see ya!